Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sharing hari ini. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kasih setiamu gak pernah habis dalam kehidupan kami. Perkataan-Mu adalah roh dan hidup. Kami mau dengar perkataan-Mu, Tuhan. Hidup kami dimerkakan oleh perkataan-Mu, oleh firman-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk terima perkataan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Biar perkataan-perkataan sederhana yang keluar dari mulut hamba-Mu, ya Tuhan Yesus. Dan setiap kami sungguh-sungguh diberkati, Tuhan. Biar semua itu tertumpah dari hati-Mu, Bapa, dan mereka semua boleh mengerti dan mereka dimerdekakan oleh firman-Mu. Terima kasih, Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan semua dalam keadaan luar biasa, karena kita punya Tuhan yang baik dan Tuhan yang luar biasa. Hari ini saya mau kasih judul sharing saya, berlari-lari kepada tujuan. Sama-sama katakan dengan saya, berlari-lari kepada tujuan. Dengar baik-baik, kita bukan sekedar lari-larian, tapi kita berlari kepada tujuan yang pasti. Kita bukan berlari muter-muter, ngiter-ngiter, apa sih, ngapain sih nih, tapi berlarinya kita karena kita tahu tujuan yang tepat, yaitu kita mau sampai kepada panggilan surgawi, di mana Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya itu hidup kekal. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13, 14, di mana ini dikatakan oleh Paulus, di mana Paulus mendapatkan kebenaran sejati, mendapatkan Yesus. Apa yang Paulus lakukan? Ayat 13, saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Yang Paulus lakukan adalah Paulus melupakan apa yang di belakangnya, kegagalan-kegagalannya, apa yang sudah dia lakukan, hal-hal yang mungkin itu kegagalan dari Paulus, dia lupakan semua. Karena kegagalan belakang itu, kalau saudara dan saya ingat-ingat terus dan menggandolin saudara, saudara akan jadi berat untuk apa? Untuk berlari. Oleh sebab itu, lupakan yang ada di belakang saudaraku. Kegagalan apa yang saudara sudah buat, lupakan, bangkit lagi, dan arahkan diri kita kepada apa yang di hadapan setiap kita. Arahkan mata setiap kita kepada tujuan yang pasti, kepada tujuan yang tepat. Udah, jangan lagi kita digandolin dengan yang namanya kegagalan-kegagalan masa lalu kita. Nggak mungkin bisa deh lu udah begini, nggak akan mungkin bisa lagi maju, nggak akan mungkin deh, pasti udah. Ngapain sih lu sungguh-sungguh, nggak akan mungkin lagi deh lu bisa fokus kepada Tuhan. Yang membuat saudara akhirnya berhenti karena saudara nggak mau bangkit. Oleh sebab itu, saya mau katakan kepada saudara dan saya, kita harus bangkit dan lupakan kegagalan setiap kita dan arahkan mata setiap kita untuk kita terus berlari. Ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Dengar baik-baik, seperti yang saya bilang tadi, kita berlari-lari bukan sekedar berlari seperti orang India lari keliling sana keliling sini dan nggak tahu jelas mau ngapain. Tetapi kita tahu yang pasti, kalau saudara dan saya berlari, kita tahu tujuan kita, yaitu kepada kehidupan yang kekal, kepada Yesus. Kita arahkan lari kita itu kepada Yesus. Oleh sebab itu, arahkan yang ada di hadapan setiap kita. Jangan kita lagi digandolin dengan masa lalu setiap kita, sehingga setiap kita berat untuk apa? Untuk berlari. Makanya kita nggak bisa maju-maju. Karena apa? Masa lalu kita yang di belakang kita itu megangin kita, dan kita nggak mau lepasin. Untuk setiap kita mengarahkan mata setiap kita, dan kita berlari-lari kepada tujuan. Untuk apa? Untuk setiap kita memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Arahkan pandangan setiap kita ke depan. Biarlah setiap kita bangkit, yuk. Kita maju lagi ke depan, dan kita berlari sedemikian rupa untuk
mencapai kepada panggilan sorgawi yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Lupakan apa yang ada di belakang kita. Jangan ingat-ingat lagi apa yang di belakang setiap kita. Biar kita tetap maju ke depan. Jangan sampai masa lalu setiap kita itu membisikkan kita lagi, gak mungkin deh, udahlah lu begitu-begitu aja. Jangan sampai. Tapi kita harus mengarahkan pandangan setiap kita. Kita harus katakan kepada belakang kita, hei di belakangku, kamu bisa untuk melemahkanku, tapi aku tahu satu tujuan yang di depanku, yaitu aku mengejar yang namanya hadiah, yaitu panggilan sorgawi yang Tuhan sudah sediakan bagiku. Dan aku akan terus berlari ke depan. Aku gak mau ingat-ingat lagi masa-masa lalu. Aku mau lari ke depan. Biarlah setiap kita mengarahkan pandangan setiap kita, sehingga apapun di belakang kita yang sedang manggil-manggil setiap kita, yang sedang bisikin setiap kita, itu tidak akan mendistract setiap kita. Kalau setiap kita bangkit dan kita berlari dengan tujuan yang pasti di depan saudara dan saya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, dengar baik-baik. Saudara dan saya harus sungguh-sungguh yang namanya hidup di dalam Tuhan. Karena yang memberikan kita kekuatan cuma Yesus. Untuk kita memperoleh panggilan sorgawi itu harus lewat Yesus. Kita nggak kuat, kita nggak sanggup. Kita perlu Yesus dalam kehidupan setiap kita, yang membuat setiap kita bisa berlari kuat. Dan kita memperoleh hadiah itu, di mana Tuhan yang menolong setiap kita. Tuhan yang memampukan saudara dan saya untuk berlari kepada tujuan, itu panggilan sorgawi yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Kita nggak bisa sendirian, kita nggak kuat, kita nggak mampu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, biarlah saudara dan saya tetap terhubung kepada Yesus. Hanya Yesus yang sanggup membuat saudara dan saya mampu untuk tetap berlari. Dan kita tidak akan menjadi lelah, dan kita tidak akan menjadi lemah lesu. Makanya firman Tuhan jelas katakan dalam kitab Yesaya, nanti-nantikanlah Tuhan, di mana saudara mengikatkan diri saudara kepada Tuhan, di mana saudara hanya berharap pada Tuhan, hanya mengandalkan Tuhan. Tuhan menjadi kebenaran yang sejati dalam kehidupan saudara dan saya. Itu membuat saudara dan saya tetap kuat. Dengar baik-baik sekali lagi, Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Biarlah setiap kita mengarahkan mata setiap kita kepada tujuan yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Kita berlari, karena kita tahu tujuan setiap kita. Kita bukan sekedar berlari iseng-iseng. Kita bukan sekedar berlari tanpa tujuan. Kita lari seenak jidat kita, enggak. Tapi kita lari, kita tahu tujuan setiap kita. Kita akan memperoleh hadiah yang Tuhan sudah siapkan buat setiap kita. Biarlah melalui perenungan hari ini, saudara dan saya ditegur, saudara dan saya disadarkan bahwa penting sekali untuk setiap kita mengarahkan pandangan kita ke depan. Untuk setiap kita bisa tetap berlari, melihat apa yang Tuhan sudah sediakan buat setiap kita. Jangan sampai setiap kita terdistract dengan apa yang ada di belakang setiap kita, sehingga kita diganggu dengan keadaan-keadaan masa lalu setiap kita, dan kita nggak akan bisa berlari ke depan, dan pada akhirnya kita hanya berlari di tempat, dan kita tidak pernah bertumbuh ke arah Kristus. Karena apa? Karena lari di tempat. Tuhan mau setiap kita untuk lari terus ke depan, di mana saudara dan saya bertumbuh ke arah Kristus, di mana hidup kita semakin serupa seperti Kristus, karakter kita semakin serupa seperti Kristus, semakin serupa seperti apa yang Tuhan mau. Jangan sampai kita berlari stuck, dan pada akhirnya saudara dan saya menjadi bonsai dan tidak pernah bertumbuh. Ketika saudara bertumbuh, saudara pasti berbuah, dan berbuah lebat, sehingga buah saudara dinikmati banyak orang. Orang boleh melihat Yesus lewat hidup saudara. Orang boleh melihat karakter Yesus lewat apa yang saudara lakukan. Orang boleh melihat Yesus lewat apa yang saudara kerjakan. Orang boleh melihat Yesus apa yang saudara buat dalam kehidupan saudara sehari-hari. Karena sesungguhnya ketika saudara sungguh-sungguh mengerjakannya buat Tuhan, saudara sedang berlari kepada tujuan yang pasti, di mana
Tuhan sudah sediakan itu panggilan sorgawi buat setiap kita, untuk kita semakin serupa seperti Kristus, dan kita menerima yang namanya hidup kekal di depan saudara dan saya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, kami nggak mau ingat-ingat lagi yang ada di belakang setiap kami, kegagalan kami, apa yang sudah kami lakukan Tuhan. Kami melupakan apa yang di belakang setiap kami dan mengarahkan mata kami untuk kami berlari ke depan Tuhan. Tolong setiap kami, mampukan setiap kami. Kami nggak bisa tanpa Engkau Roh Kudus. Bantu setiap kami Tuhan Yesus. Tolong setiap kami, kuatkan kami Tuhan Yesus. Karena hanya Engkau yang sanggup menolong setiap kami untuk kami tetap berlari ke depan Tuhan. Kuatkan kaki kami hari ini Tuhan, kuatkan kami Tuhan, sanggupkan kami untuk kami berlari-lari Tuhan, sampai kami sampai ke tempat tujuan yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kesalahan dan pelanggaran kami Tuhan. Kalau kami masih ke-distract dengan belakang kami Tuhan Yesus, ampuni setiap kami Tuhan. Biar kami mengarahkan mata kami kepada Yesus yang menguatkan setiap kami, sehingga itu menjadi kekuatan buat setiap kami untuk berlari ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Aku bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang menegur setiap kami. Dan kalau hari ini Tuhan, kalau ada teman-temanku yang belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka mau menerima Engkau Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, masuklah Tuhan dalam hidup mereka, dalam hati mereka, di mana mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Raja atas hati dan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita.